Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Raka dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil studi lapangan dengan judul Studi Lapangan Terhadap Layanan Digital dan Integrasi Fintech pada Bank Syariah Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital serta integrasi dengan fintech. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sistem perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang mengedepankan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Salah satu bank syariah terbesar saat ini adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang terus melakukan inovasi terutama dalam bidang digital. Di sisi lain, perkembangan finansial teknologi atau fintech juga semakin pesat. Fintech memberikan kemudahan transaksi yang cepat dan fleksibel, namun juga menjadi tantangan bagi bank syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan bagaimana BSI beradaptasi dan bersaing di era digital ini. Dan untuk rumusan masalah dan tujuan, dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana implementasi akad syariah di BSI, bagaimana transformasi digital yang dilakukan, bagaimana pengalaman pengguna, bagaimana perbandingan antara BSI dan fintech syariah, serta apa saja tantangan dalam integrasi keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad syariah, mengetahui perkembangan layanan digital, mengkaji pengalaman pengguna, membandingkan dengan fintech, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi. Saya Windu dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan hasil observasi dari kelompok kita, yaitu ada tinjauan pustaka, yang dimana perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Dalam praktiknya, terdapat beberapa akad utama seperti mubarah yang merupakan jual beli dengan margin keuntungan, wadiyah sebagai titipan, dan mudarobah yang menggunakan sistem bagi hasil. Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap mengikuti prinsip syariah. Sementara itu, transformasi digital merupakan upaya bank untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia, wawancara dengan pihak bank, analisis produk, serta studi literatur. Objek penelitian meliputi Bank Syariah Indonesia, produk tabungan emas digital, dan aplikasi BSI Mobile. Oke, saya Noval Putra di sini akan melanjutkan hasil observasi dari kelompok kami, kelompok 9, yang dimana berdasarkan hasil observasi, BSI atau Bank Syariah Indonesia telah menyediakan layanan yang ramah dan informatif. Selain itu juga terdapat penggunaan QRI syariah serta sistem layanan hybrid yang menggabungkan layanan digital dan offline. Nah, hasil wawancara juga tadi itu menunjukkan bahwa implementasi akad telah sesuai dengan prinsip syariah, di mana tabungan emas menggunakan akad murabahah, sedangkan tabungan biasa menggunakan akad wadiyah dan mudarabah. Nah, dalam transformasi digital, BSI juga menyediakan layanan seperti tabungan emas dengan nominal terjangkau serta fitur pembayaran zakat melalui aplikasi. Nah, dari sisi perilaku, nasabah cenderung menggunakan kombinasi layanan digital dan kantor cabang. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan mencari salah satu pengguna fintech ini langsung ke lapangan untuk kita wawancara. Sekarang kita sudah berada di satu tempat untuk kita tanya salah satu orang yang menggunakan fintech. Nah, kebetulan ini ada seseorang. Selamat siang, Kak. Ya, siang. Saya Noval Putra dari salah satu kampus Bandung Universitas Indonesia Mandiri. Jadi saya mau tanya-tanya, apakah pernah pakai fintech? Fintech yang dipercaya? Nah, fintech itu seperti kalau dulu tuh kan kita kalau mau buka rekening atau apa tuh kita harus ke banknya langsung. Nah, dengan fintech ini mungkin kita lebih bisa di rumah melalui aplikasi virtual. Ada sih, saya gunain ini link aja sekali. Boleh ditunjukkan kamera? Oke. Mungkin saya mau sedikit tanya-tanya, boleh ya? Nah, sudah berapa lama menggunakan aplikasi ini ya? Atau berapa tahun? Sekitar setahunan lebih lah ada. Pengalamannya bagaimana tuh memakai ini? Pengalaman saya menggunakan aplikasi Link Aja Syariah ini cukup baik ya.
apalagi dalam bertransaksi jadi lebih memudahkan. Oke. Apa yang membuat Anda percaya nih menggunakan aplikasi ini ya? Yang pertama itu karena ada syariah, jadi kita tahu lah gitu, sumbernya itu dari mana gitu. Tapi Anda juga pernah pakai konvensional nih? Karena pastinya saya juga pakai contohnya Mandiri atau BCA gitu. Apa tuh perbedaan yang lebih menunjukkan konvensional dan syariah ini ya? Kalau dari saya sih kayaknya bunga sama akad-akad di bank syariah itu lebih jelas lah di akad syariah itu. Oke. Mungkin terakhir apa pernah ada kendala pakai yang syariah ini? Kendalanya paling ya kayak biasa lah, maintenance atau error gitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah mewawancarai salah satu pengguna vintage. Nah, mungkin kesimpulannya jika dibandingkan dengan vintage seperti Link Aja Syariah tadi, BSI ini memiliki keunggulan pada aspek keamanan dan risiko yang lebih rendah karena regulasi perbankan yang sangat ketat. Namun, vintage juga unggul dalam hal fleksibilitas dan pengalaman pengguna yang sepenuhnya digital tanpa perlu ke cabang. Nah, berdasarkan produk tersebut, kita bisa menganalisis nih bahwa produk tabungan emas digital juga yang ditawarkan BSI dinilai mudah digunakan sesuai prinsip syariah dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Sementara itu, vintage syariah yang berbasis full digital menawarkan fleksibilitas dan kemudahan transaksi, tetapi memiliki keterbatasan dalam interaksi langsung. Jadi secara garis besarnya itu, BSI unggul dalam aspek keamanan seperti yang dikatakan tadi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan vintage unggul dalam kecepatan dan kemudahan. Namun, resiko pada vintage cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, saya Tegar akan memaparkan terkait isu dan solusi. Isu utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan edukasi digital, kolaborasi antara bank dan fintech, serta penambahan fitur edukasi dalam aplikasi. Kemudian, kesimpulan yang kami dapat, Bank Syariah Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip syariah dengan baik dan melakukan transformasi digital yang signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal literasi masyarakat dan persaingan dengan fintech. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat, mengembangkan inovasi digital, serta memperkuat kolaborasi dengan fintech. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya mewakili teman-teman izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita akan cari pengguna dari aplikasi Link. Ini ada 3 orang. Selamat siang Bapak. Bapak. Oke, sekarang kita tadi sudah interview ke salah satu pengguna. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan kembali ke sama Bapak Raka. Go. Ya, di sini saya di sini Sok.